Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, yang ada di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab serta semua aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Mazmur 106 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Mazmur 106 ini memperlihatkan dengan jelas bahwa dalam keberdosaan umatnya, ada Allah yang selalu setia dengan kasih-Nya. Walaupun umatnya selalu berdosa yang membangkitkan amarah Tuhan, namun Tuhan selalu mengingat akan kasih setianya kepada umatnya. Sehingga Mazmur ini merupakan Mazmur pujian atas kasih setia Tuhan dan sekaligus juga doa permohonan untuk pengampunan dosa kepada Tuhan. Dalam Mazmur ini diungkapkan bagaimana perjalanan panjang kehidupan umat Israel dengan berbagai dosa yang telah dilakukan oleh umatnya, tetapi Tuhan tetap setia menyatakan kasih-Nya. Sebagaimana yang bisa kita lihat lebih lanjut pada ayat 6-46, bahwa berbagai kebaikan Tuhan untuk menuntun umat Israel selalu dibalas umat Israel dengan perbuatan dosa, seperti mengabaikan nasihat Tuhan, seperti bersungut-sungut, mengkritik pemimpin mereka, menyembah berhala, berkompromi dengan bangsa-bangsa yang jahat, hingga akhirnya Tuhan murka dengan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa untuk ditindas. Walaupun umatnya sering melupakan segala kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan akan selalu mengingat akan kasih setianya kepada umat pilihannya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika kehidupan kita berjalan dengan baik, serta penuh dengan sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah, seperti keluarga yang damai, karir atau pekerjaan yang cukup menjanjikan, serta kesehatan menjadi bagian hidup kita, maka kita sangat percaya bahwa semua itu karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Lalu bagaimana jika sebaliknya, yakni hidup yang penuh dengan pergumulan, mengalami kelaparan atau kesulitan perekonomian, hidup dalam keadaan sakit, keluarga berantakan, hidup yang teraniaya? Apakah Tuhan tidak sedang mengasihi mereka? Atau apakah kasih setia Tuhan tidak tinggal dalam hidup mereka? Saudara kasih Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Firman ini menegaskan bahwa di tengah kesulitan, kesukaran, dan kemustahilan, Allah tetap menunjukkan kasih setianya. Di balik setiap peristiwa, selalu ada campur tangan Allah bagi setiap anak-anaknya. Puji Tuhan.
Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebagai tanda syukur akan kasih setia Tuhan pada kita, maka Tuhan menginginkan kita untuk yang pertama adalah tinggal dalam kasih Tuhan dan mengekspresikan kasih Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab kasih Tuhan itu tidak hanya berisi ucapan, tetapi Tuhan wujudkan secara nyata di dalam hidup kita. Pemeliharaannya, berkat-berkatnya, dan keselamatannya. Kita pun yang telah menerima anugerah kasih-Nya tidak boleh disimpan untuk diri kita sendiri, saudara, tetapi supaya kita bagikan dan salurkan juga untuk orang lain. Karena dengan berbuat semua itu, maka Tuhan akan bersukacita, yaitu dengan hidup saling mengasihi. Jadi kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita itu harus dibagi kepada siapapun. Yang kedua adalah selalu rindu untuk hidup dalam jalan dan kebenaran Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dalam Mazmur 25 ayat yang keempat dan kelima dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yang ketiga adalah mengingatkan orang lain, sesama kita, untuk mengenal Allah yang adil, setia, dan benar. Dalam Mazmur 40 ayat yang ke-11 dikatakan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan adalah kekuatan dan sukacita kita menjalani kehidupan. Kasih setia Tuhan adalah pegangan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kesetiaan kasih Tuhan tidak perlu untuk diragukan lagi, tetapi yang perlu untuk dipertanyakan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara. Karena betapapun kotornya diri kita, betapapun tidak layaknya kita, Allah tetap mengasihi kita. Allah tahu kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang bebal, kotor dan jauh dari setia, namun kasih-Nya tidak berubah. Allah tetap mengasihi kita dan semuanya. Karena itu, mari hiduplah di dalam kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi kami. Ajar kami untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, hidup dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk tinggal dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami di perantauan, Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami yang dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan yang bekerja di kantor, di perusahaan, dan dimanapun berada. Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan-Mu dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutu dosa. Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi saudara kami yang sudah mendukung pelayanan ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.